Pernahkah kalian berpikir dari mana Korea Utara mendapatkan penghasilan untuk negaranya? 마음속 고백, 마음속 진정은 Negara ini diembargo sama Amerika dan sekutunya, mendapatkan isolasi total dari keuangan global dan nyaris tak memiliki produk yang bisa dijual. Seharusnya secara akal sehat negara ini seharusnya runtuhan, bahkan bisa kelaparan total, yang lebih parah dari yang terjadi di Afrika. Pertanyaannya, uangnya itu dari mana? Selama puluhan tahun, Korea Utara membangun apa yang disebut sebagai ekonomi gelap, sebuah jaringan kriminal global yang cerdas, rahasia, dan sangat menguntungkan. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan masuk ke balik tirai besi dan membongkar 3 pilar utama bagaimana rezim Kim Jong-un merampok aset global. Entah itu mata uang kripto, seperti Bitcoin atau Ethereum, tenaga kerja paksa yang dikirim pemerintahan korup, dan perdagangan barang haram yang sangat menguntungkan. Karena realitas ini jauh lebih aneh daripada fiksi. Untuk itu, mari kita bahas. Jika Korea Utara tidak bisa mencetak uang secara fisik, mereka akan mencetaknya secara digital. Ini adalah pilar pertama dan paling menguntungkan, yaitu kejahatan cyber. Rezim ini mengoperasikan unit militer cyber Asia, dan yang paling terkenal adalah Lazarus Group. Unit ini bukanlah sekelompok remaja sembarangan, mereka adalah insinyur terbaik Korea Utara yang didoktrin sejak kecil untuk bekerja di balik firewall negara. Pernah terjadi salah satu perampokan terbesar dalam sejarah perbankan. Mereka mencoba mencuri hampir 1 miliar USD dari Bank Sentral Bangladesh. Mereka hanya berhasil membawa kabur sekitar 101 juta USD dan kemudian dikirim ke Sri Lanka sebanyak 20 juta dolar dan Filipina sebanyak 81 juta dolar. Akan tetapi, uang yang dikirim ke Sri Lanka berhasil dilacak dan diamankan kembali. Sementara uang yang ditransfer ke Filipina sangat sulit ditemukan karena diduga melibatkan kasino dan skema pencucian uang yang sangat rapi. Kemudian, semua uang ini langsung berhasil mengalir ke Pyongyang tanpa hambatan. Fokus mereka kini bergeser ke aset yang sulit dilacak, yaitu kripto, entah itu Bitcoin atau Ethereum. Kenapa pindah ke kripto? Karena sulit dilacak dan sanksi tidak efektif. Mereka mencuri lebih dari 625 juta USD. Mereka menyerang bursa-bursa kripto dan platform DeFi, keuangan yang terdesentralisasi, dan mencuri ratusan juta dolar. Di saat kita semua sibuk menganalisis harga Bitcoin lagi naik atau lagi turun, uang curian itu digunakan untuk mendanai program nuklir mereka. Uang kripto itu dicuci melalui jaringan mixer kripto yang rumit, lalu dikonversi menjadi mata uang fiat, seperti dolar atau yuan di Tiongkok. Uang tunai ini kemudian digunakan untuk membeli komponen canggih yang dibutuhkan untuk program rudal balistik dan nuklir. Selain menggunakan kejahatan cyber, Korea Utara juga melakukan aktivitas ilegal lain, seperti mengirimkan puluhan ribu warganya ke luar negeri, ke Rusia, Tiongkok, bahkan Timur Tengah, untuk bekerja di sektor konstruksi, galangan kapal, atau pabrik tekstil. Ini juga merupakan salah satu pendapatan dari Korea Utara. Salah satu studi kasus paling menyentuh terjadi di Eropa. Pekerja korut bekerja di galangan kapal Polandia. Mereka tinggal di barak, diawasi dengan ketat, dan jam kerjanya melampaui batas hukum. Mereka bahkan tidak diizinkan berbicara dengan penduduk lokal. Ketika sakit atau terluka, mereka dipulangkan tanpa kompensasi yang layak. Ini yang paling kejam. Gaji mereka yang seharusnya 1.500 USD per bulan dikirimkan langsung ke pengawas Korea Utara. Pengawas ini hanya memberikan sisa 50 dolar atau 100 dolar kepada pekerja. Sisanya 90% lebih adalah devisa beralih untuk rezim Korea Utara. Kalian bayangkan sendiri, gaji kalian dipotong begitu besar untuk negara, sementara kalian capek-capek kerja. Negara-negara yang mempekerjakan mereka seringkali adalah negara yang punya kepentingan politik, misalnya kayak Tiongkok atau Rusia, yang memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Korea Utara, atau negara yang sengaja mengabaikan sanksi PBB demi tenaga kerja yang sangat murah dan sangat patuh. Mereka secara sadar membiayai program nuklir Korea Utara demi keuntungan ekonomi. Setelah membahas kejahatan cyber dan pekerja murah, kita akan menyelami pilar yang paling lama berdiri dan paling kotor, yaitu operasi kriminal klasik, yang dipimpin oleh sebuah organisasi rahasia yang dikenal sebagai Unit 39, yang bertanggung jawab mengumpulkan dana gelap langsung untuk Kim Jong-un dan para elit. Unit 39 ini ibarat Menteri Keuangan Kriminal Korea Utara. Mereka memalsukan dolar AS yang dikenal sebagai Supernote. Uang palsu ini bukan sembarang uang palsu, kualitasnya sangat tinggi, dicetak menggunakan mesin canggih dan tinta khusus yang setara dengan mesin percetakan yang asli. Intelijen AS menyebutkan bahwa Supernote bahkan memiliki fitur keamanan yang sangat sulit ditiru.
Bagaimana mereka mendistribusikannya? Mereka memanfaatkan kekebalan diplomatik. Diplomat Korea Utara seringkali ditugaskan untuk menyelundupkan kotak-kotak supernot ini ke seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara dan Eropa Timur. Mereka tidak tersentuh pemeriksaan di bandara karena status mereka sebagai diplomat. Ini adalah kejahatan terorganisir yang dilindungi oleh hukum internasional yang sama sekali tidak etis. Korea Utara bukan hanya penjual, tapi juga produsen massal metamfetamin, atau kalau di Indo itu sebagai sabu-sabu. Dan juga mereka menjual rokok ilegal yang memiliki kualitas sangat tinggi. Yang mengerikan, pabrik farmasi resmi mereka digunakan untuk memproduksi stimulan ini. Mereka menjualnya melalui jaringan kartel kriminal dan geng di Asia. Ini adalah serangan ganda. Mereka merusak masyarakat dengan narkotika, sekaligus mendapatkan keuntungan. Rokok ilegalnya, seperti merek Pyongyang, diselundupkan dan dijual tanpa pajak, yang merugikan miliaran dolar pemasukan negara-negara tetangga. Bukan hanya itu, karena sanksi melarang mereka membeli minyak, mereka menciptakan armada kapal bayangan yang disebut sebagai Dark Fleet yang berjumlah ratusan. Kapal-kapal ini mematikan transporter mereka atau masuk dalam mode gelap untuk menghindari pelacakan satelit internasional. Logistiknya itu cukup rumit. Kapal tanker korut bertemu dengan kapal tanker dari negara lain. Seringkali itu milik perusahaan Tiongkok atau Rusia. Lokasinya berada di tengah laut lepas. Mereka mentransfer minyak secara ilegal. Ini bukan hanya tentang kejahatan, tapi juga tantangan geopolitik. Negara-negara seperti AS dan Jepang harus menghabiskan sumber daya intelijen yang besar hanya untuk melacak dan memblokir transfer ilegal ini, yang tujuannya adalah menjaga mesin perang dan listrik di Pyongyang tetap menyala. Setelah kita melihat bagaimana Korea Utara merampok 1 miliar USD dari dunia setiap tahunnya, pertanyaan logisnya, kemana perginya uang ini? Apakah uang ini digunakan untuk membeli beras bagi rakyat yang kelaparan? Sayangnya, jawaban itu tidak. Uang gelap ini disalurkan melalui sistem yang bekerja layaknya ekonomi masa perang, yaitu sangat tersentralisasi dan hanya melayani prioritas tertentu. Prioritas nomor 1 bukanlah rakyat, melainkan rezimnya. Uang ini menjaga kesetiaan para jenderal, ilmuwan top, dan keluarga inti Kim. Para elit ini harus tetap puas dan setia. Jadi, dana dari Uni 39 digunakan untuk mengimpor barang mewah dan mobil sport. Ini merupakan suap kolektif agar tidak ada kudeta yang terjadi di Korea Utara. Intinya, ekonomi gelap Korea Utara adalah mekanisme distribusi kekayaan paling terbalik di dunia. Negara ini memobilisasi warganya untuk berbuat jahat, menjual jasa dan produk haram demi membiayai senjata nuklir dan gaya hidup keluarga Kim, sambil membiarkan rakyat biasa berada dalam kemiskinan. Ini membawa kita ke kesimpulan yang lebih besar. Apa pelajaran dari sebuah negara yang begitu efektif dan brutal dalam kejahatan? Dan bagaimana Indonesia harus merespon? Jadi, setelah kita bedah, rahasia Korea Utara bertahan adalah mereka beroperasi sebagai negara yang dijalankan layaknya kartel kriminal. Sanksi global hanya memaksa mereka menjadi lebih cerdas dan lebih gelap. Inilah cara Korea Utara membalikkan sistem. Mereka menggunakan kelaman sistem diplomatik dan hukum laut internasional untuk membiayai program nuklir mereka. Jika Korea Utara begitu efisien dalam membangun jaringan kriminal, pemerintah Indonesia harus belajar bagaimana menjadi efisien dalam integritas serta diplomasi cyber. Saran saya ada 2. Pertama, perlindungan aset cyber harus dijadikan prioritas keamanan nasional setara militer. Para hacker terbaik di Indonesia harus direkrut dan diberi sumber daya untuk bertahan dan melindungi aset vital, bukannya dibiarkan bekerja untuk entitas gelap. Kita harus berinvestasi besar pada badan cyber dan sandi negara, yaitu BSSN, untuk menciptakan sistem pertahanan cyber yang kebal dari serangan sekelas Lazarus Group. Terus yang kedua, Indonesia sebagai leader ASEAN harus memimpin diplomasi sanksi yang lebih cerdas. Tidak hanya ikut sanksi PBB, tapi juga aktif memimpin inisiatif cyber di kawasan Asia Tenggara. Indonesia harus memastikan wilayah ASEAN tidak menjadi safe haven atau zona abu-abu, tempat jaringan gelap korut bersembunyi untuk mencuci uang, merekrut, atau menjalankan operasi cyber. Walaupun sebenarnya di Indonesia pernah punya hubungan diplomatik dengan Korea Utara, seperti di era Presiden Soekarno, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk membiarkan semua ini terjadi. Apalagi jika keamanan cyber kita bisa diretas oleh Korea Utara melalui Lazarus Group. Banyak anak-anak muda di Indonesia yang memiliki kompetensi untuk melakukan itu jika mereka diberikan sumber daya oleh pemerintah. Jangan selalu mendapatkan orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya, pasti akan kacau. Berapa kali kita mendengar berita data-data kita telah dicuri dan dijual oleh hacker yang kita tidak tahu. Menurut kalian, kejahatan mana yang paling mengancam dunia? Kejahatan cyber, perdagangan barang haram, atau tenaga kerja murah?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya mau lihat dan berdiskusi tentang itu. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Silahkan subscribe, like, dan sebarkan ke grup keluarga kalian. Bye.